Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arahman Faroji, NPM 21150610667 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang software proses model. Yang pertama, pengertian software proses model. Software proses model atau model proses perangkat lunak merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan, dipresentasikan, dan perspektif secara khusus. Fungsi utama model proses pengembangan perangkat lunak antara lain yaitu yang pertama, menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menentukan urutan pelaksanaan dari tahap-tahap tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Berikut merupakan gambarnya. Yang kedua yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu Dynamic System Development Method. Dynamic System Development Method atau DSDM merupakan kerangka kerja yang memberikan banyak pengetahuan tentang manajemen proyek, serta digunakan untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu terbatas menggunakan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. DSDM merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak tangkas atau Agile Software Method. Pada rilis pengembangan DSDM terbagi menjadi dua, yaitu rilis fitur dasar sistem berfungsi untuk mengidentifikasikan peran pengguna, sedangkan rilis fitur pendukung melengkapi seluruh kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. DSDM terdiri dari 3 tahapan utama dan 5 subtahap. Yang pertama, sebelum proyek, di mana kandidat proyek diidentifikasi, pembiayaan proyek terpenuhi, dan jaminan proyek dipastikan. Penanganan hal-hal tersebut pada tahap ini menghindari masalah pada tahap-tahap berikutnya. Yang kedua yaitu siklus hidup proyek, merupakan inti dari DSDM yang terdiri dari 5 subtahap, yaitu studi kelayakan, studi bisnis, perulangan model fungsional, perulangan perancangan, dan pembuatan penerapan. Yang ketiga yaitu setelah proyek, yaitu memastikan sistem berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini diwujudkan dengan perawatan, peningkatan, dan perbaikan sesuai prinsip-prinsip DSDM. Itu merupakan gambarnya. Yang berikutnya yaitu Adaptive Software Development. Adaptive Software Development atau ASD merupakan suatu model pengembangan perangkat lunak yang tergolong dalam Agile Development Methods yang diusulkan oleh Jim Higgsmith. Adaptive Software Development menekankan pada pengorganisasian tim secara mandiri, kolaborasi antar perseorangan, dan terus belajar baik secara individu maupun secara tim. ASD menggunakan tools yang disebut dengan time boxing, yang merupakan aktivitas yang menentukan jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Apabila waktu yang telah ditentukan selesai, maka pembangunan sistem akan dilanjutkan ke tugas berikutnya, dengan harapan bahwa sebagian besar dari critical work telah berhasil diselesaikan sebelum waktu keseluruhan tugas berakhir. Berikut merupakan gambar dari ADP. Tahapan pada ASD. Yang pertama yaitu tahap spekulasi. Proyek dimulai dan adaptive cycle planning diselenggarakan. Pada tahapan ini didefinisikan misi dan visi pengguna terhadap sistem yang akan dibuat. Selanjutnya mendefinisikan project constraint, misalnya waktu deliver, dan selanjutnya mendefinisikan satu set dari requirement yang akan dikerjakan dalam suatu cycle. Yang kedua yaitu tahap collaboration.
Orang-orang yang bermotivasi tinggi bekerja sama, saling melengkapi, rela membantu, kerja keras, terampil di bidangnya, dan komunikasi masalah untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Disarankan menggunakan model Joint Application Development. Ketiga yaitu tahap learning. Terdapat 3 aktivitas, yaitu pelanggan atau end user menyediakan feedback terhadap hasil incremental delivery. Tim ASD melakukan review terhadap komponen perangkat lunak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang sedang dibuat. Pada tahap learning, tim developer sering sudah merasa tahu semua hal tentang proyek, padahal tidak selamanya begitu. Kekurangan dan kelebihan software model. Kelebihannya yang pertama yaitu berikut merupakan kelebihan dari DSDM. Yang pertama, menyajikan kerangka kerja atau framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Yang kedua, membangun software dengan cepat. Kemudian DSDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti DSDM dan praktik yang sejalan dengan XP. Kelebihan dari adaptive software development ini adalah menambah produktivitas tim, menambah kualitas software, menambah kepuasan klien, menghemat biaya, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Kemudian kelemahan. Kekurangan dari metode Dynamic System Development Method yaitu setiap iterasi bergantung pada prototipe sebelumnya. Menentukan skop dari suatu prototipe proyek tidak pernah selesai, dokumentasi seringkali tidak lengkap karena fokus pada pembuatan prototipe. Isu-isu mengenai sistem backup dan recovery, sistem performance, dan sistem security kurang atau tidak diperhatikan dan sering terlupakan. Kekurangan ASD atau Adaptive Software Development yaitu metode ini tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim tersebut kurang. Metode ini tidak cocok dengan skala tim yang lebih dari 20 orang. Perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan, tergantung dari kesulitan pengerjaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.